teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Kristianti. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini saya akan membacakan berita untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking 2 yang diampu oleh Bapak Robikal Muntaha Meliala, SSOS MIKOM. Halo, selamat siang saudara. Senang sekali rasanya saya, Nia Kristianti, dapat menemani Anda di Lintas Berita yang hadir dengan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi utama. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada bulan Juli lalu, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki titik terparah, di mana banyak dari fasilitas kesehatan dan nakes kolaps sehingga tak mampu menampung aliran pasien yang terus datang. Namun kondisi yang terjadi kini berangsur membaik. Jumlah kasus positif harian turun pesat dibandingkan dengan bulan lalu. Laporan COVID-19 harian dari pemerintah juga menunjukkan penurunan drastis pada jumlah korban yang meninggal akibat infeksi virus corona ini. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah korban meninggal tercatat di bawah 100 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selain karena penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan, penurunan kasus ini terjadi karena adanya kemungkinan tentang sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan imun yang kuat. Untuk mengetahui hal tersebut secara pasti, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Universitas Indonesia, dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk melakukan survei prevalensi antibodi kepada 21.880 sampel di 34 provinsi dan 100 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengaku kurva kasus COVID-19 di tanah air turun sangat tajam. Senada dengan Budi, Windu pun menduga bahwa telah tercipta kekebalan alamiah di masyarakat akibat tingkat infeksi yang begitu tinggi terjadi sebelumnya. Walau begitu, katanya dugaan itu harus dibuktikan dengan seroprevalence survei agar benar-benar diketahui secara epidemiologi penyebab pasti penurunan COVID-19 yang begitu tajam di tanah air. Dalam konferensi pers bersama Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga mengklaim bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Selama 1 minggu ke belakang, katanya kasus konfirmasi positif COVID-19 harian secara nasional turun 98,4% lanjutnya. Khusus untuk di Jawa dan Bali, kasus corona turun hingga 98,99% dari puncak kasus pada 15 Juli lalu. Luhut menjelaskan, berdasarkan data COVID-19, Recovery Index yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Namun ia mengatakan kepada seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar tidak lepas kendali dan tetap waspada. Dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Sedangkan 3T merupakan upaya menekan penyebaran virus COVID-19, yaitu testing, tracing, dan treatment. Hal ini harus dilakukan agar mempertahankan kurva COVID-19 yang landai dalam waktu yang cukup lama dan konsisten. Penurunan kasus terjadi karena upaya pembatasan sosial atau PPKM yang sangat ketat dan mengikuti vaksinasi.
Dari Jakarta, Nia Kristianti melaporkan untuk Lintas Berita Indonesia. Terima kasih.